Saiki pun berputus asa dengan tugas terakhir yang diberikan Aphrodite. Dia pun memilih untuk menaiki menara dan berniat untuk bunuh diri. Hai guys, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini aku mau membahas tentang kisah cinta dewa yang dimana dia ini tuh jatuh cinta dengan manusia biasa. Kalian penasaran? Oke, listen to my YouTube channel. Let's get the best information. Diceritakan dalam sebuah mitologi, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja Yunani. Raja ini memiliki 3 orang putri yang sangat cantik. Tapi putri bungsunya yang bernama Psyche adalah putri yang paling cantik di antara ketiganya. Saking cantiknya, orang-orang di sekitar wilayah tersebut berhenti memuja Aphrodite yang memang kedudukannya adalah seorang dewi kecantikan. Orang-orang tersebut mulai memuja Psyche dan menganggap Psyche adalah seorang dewi kecantikan. Pokoknya si Psyche ini sangat-sangat cantik ya. Bahkan ada yang menggambarkan si Psyche ini lebih cantik daripada para peri dan para dewi. Di sisi lain, Aphrodite yang notabene adalah dewi kecantikan tentu saja merasa marah karena kecantikannya ditandingi oleh seorang manusia. Aphrodite pun menyuruh anaknya yang bernama Cupid untuk menembakkan panah asmara pada Psyche agar si Psyche ini jatuh cinta pada makhluk yang paling jelek di dunia. Karena Cupid ini memang notabene anak yang berbakti, dia itu langsung mentaati perintah ibunya dan langsung pergi menemui Psyche. Setibanya di istana Psyche, Cupid malah terpana dengan kecantikan Psyche hingga membuatnya tak sengaja tergores panah asmara miliknya sendiri. Dan tentu saja dong, Cupid langsung jatuh cinta pada Psyche. Di sisi lain, Aphrodite yang memang selalu memantau aktivitas Psyche merasa curiga. Kenapa kok si Psyche ini nggak kunjung jatuh cinta pada siapapun? Aphrodite pun sangat marah dong. Akhirnya dia mengutuk Psyche agar tidak ada seorang pun lelaki yang mau melamar Psyche. Tahun demi tahun pun berlalu. Saudara-saudara Psyche sudah nikah. Tapi si Psyche ini nggak nikah-nikah guys. Akhirnya sang raja pun tentu cemas karena usia si Psyche ini sudah cukup umur untuk menikah. Akhirnya sang raja memutuskan untuk pergi ke orakel, ya semacam peramal gitu untuk meminta petunjuk. Namun si Cupid ini sudah datang duluan ke orakel dan berpesan agar menyampaikan bahwasannya si Psyche ini tidak ditakdirkan untuk menikah dengan manusia, melainkan untuk menikah dengan seorang makhluk yang hidup di gunung. Tentu saja sang raja ini merasa sangat sedih karena menyangka kalau si Psyche ini akan berjodoh dengan seekor monster. Awalnya sang raja nggak rela dong bila putri kesayangannya ini nikah sama seekor makhluk yang entah itu apa. Tapi si Psyche ini berhasil meyakinkan ayahnya agar mengikuti petunjuk takdir. Tapi ya, ada versi lain yang mengatakan bahwa si raja ini dipengaruhi oleh kedua putrinya yang lain agar membiarkan Psyche nikah sama makhluk yang entah itu apa. Singkat cerita, akhirnya si Psyche ini berkelana menuju gunung. Tapi saat dalam perjalanan, seorang dewa angin, Zephyros, membawanya ke sebuah tanah lapang di mana di depannya itu ada rumah yang bak istana guys. Nah, di dalam istana itu ada pelayan-pelayan yang tak kasat mata yang bakal melayani Psyche. Pelayan-pelayan tak kasat mata itu mengatakan pada Psyche bahwasannya suami Psyche hanya akan datang pada malam hari saja. Tak terasa malam pun tiba. Rumah yang dihuni Psyche menjadi sangat gelap gulita tanpa cahaya sedikit pun. Psyche tidak bisa melihat apa-apa. Dan seseorang pun datang. Suara orang itu pun terdengar lembut, membuat Psyche terheran-heran. Siapakah gerangan orang itu? Mungkin ya, kalau aku jadi Psyche pasti aku bakalan mikir, katanya monster, tapi kok suaranya aduhai gitu kan? Bercanda guys, bercanda. Psyche dan Cupid pun memadu kasih dalam kegelapan.
Karena penasaran, Saiki meminta suaminya agar menampakkan diri di siang hari. Tapi si Cupid ini selalu menolak, guys. Seiring berjalannya waktu, lambat laun si Saiki ini merindukan keluarganya. Akhirnya dia meminta izin pada suaminya untuk mengundang dua saudarinya ke istana. Saat dua saudari Saiki itu datang ke rumah Saiki yang begitu megah bak istana, bahkan melebihi istana, mereka itu merasa iri dan berencana untuk memisahkan Saiki dan suaminya. Mereka pun mulai meracuni pikiran Saiki dan mengatakan pada Saiki bahwasannya seorang istri itu berhak untuk mengetahui identitas sang suami. Kalau benar sang suami adalah seekor monster, maka Saiki harus membunuhnya. Saiki pun terpengaruh dengan ucapan saudari-saudarinya. Dia pun diam-diam membawa sebuah pisau tajam dan sebuah lampu minyak untuk menemui suaminya. Saat lampu minyak yang dibawa Saiki menerangi ruangan, Saiki pun sangat terkejut melihat sosok suaminya, hingga ia tak sengaja menumpahkan minyak panas ke tubuh suaminya. Tentu saja Cupid kesakitan dan sangat marah dengan perbuatan Saiki. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi jauh meninggalkan Saiki. Saiki pun akhirnya menangis dan menyesali perbuatannya. Ku menangis. Beberapa lama menunggu, Saiki pun memutuskan untuk mencari suaminya. Dalam perjalanan itu, dia memasuki sebuah kuil Demeter, yang mana kuil itu adalah milik Dewi Pertanian dan Kesuburan. Nah, kuil itu tuh terlihat sangat-sangat berantakan, biji-bijian tuh berserakan di mana-mana. Akhirnya, si Saiki memutuskan untuk membersihkan kuil tersebut. Demeter, sang Dewi Pertanian dan Kesuburan, melihat apa yang dilakukan Saiki, dan dia pun berkata, "Wahai gadis cantik, kamu tuh pantas mendapatkan kebahagiaan. Kalau kamu mencari Cupid, kamu tuh temui dulu ibunya yang bernama Aphrodite, sang dewi kecantikan. Lalu mohon maaf di situ." Pokoknya inti perkataannya tuh kayak gitu ya, guys. Saiki pun akhirnya bergegas untuk menemui Aphrodite, dan Aphrodite pun mengatakan bahwa si Saiki ini harus melaksanakan sejumlah tugas untuk penebusan dosa. Sebagai tugas yang pertama, Aphrodite ini menyiapkan setumpuk biji-bijian yang dimana tumpukan itu tuh terdiri dari 3 jenis biji-bijian yang berbeda. Nah, si Aphrodite ini menyuruh si Saiki untuk memilah biji-bijian tersebut dan membedakannya ke dalam 3 tumpukan yang berbeda sebelum pagi datang. Walaupun tahu kalau tugas itu tuh mustahil untuk dilakukan, Saiki tetap melakukannya dengan tabah. Tapi saat dia mulai berputus asa, tiba-tiba sekelompok semut datang dan membantunya memilah biji-bijian tersebut. Akhirnya, tugas tersebut pun berhasil Saiki selesaikan dengan baik. Aphrodite pun tentu sangat marah dong dengan keberhasilan Saiki. Akhirnya dia memutuskan untuk memberi Saiki tugas yang lebih berat. Tugas kedua, Saiki ini harus memberi wol yang berasal dari domba-domba berbulu emas yang hidup di dekat sungai. Sesampainya Saiki di lokasi, dia pun ingin segera mengambil bulu domba. Tapi para nimfa atau semacam peri tiba-tiba memperingatkan si Saiki. Kamu tuh jangan kesana, domba-domba itu tuh ganas gitu loh. Kalau kamu pengen wol emas yang dimiliki domba-domba itu, kamu tuh nunggu aja pas siang hari, pas panas-panas. Domba-domba itu tuh rebahan di bawah pohon. Pokoknya inti perkataannya tuh kayak gitu ya, guys. Saiki pun menunggu domba-domba tersebut selesai berteduh. Lalu dia pun cepat-cepat mengambil wol emas yang tersangkut di batang pohon dan di semak-semak. Dan dia pun berhasil melaksanakan tugas kedua. Aphrodite tentu saja marah dong dengan keberhasilan Saiki. Akhirnya dia memberikan tugas ketiga yang lebih berat daripada tugas sebelumnya. Dalam tugas ketiga, Saiki ini disuruh untuk mengambil air yang begitu mematikan dari sungai Styx. Tapi lagi-lagi Saiki ini mendapatkan bantuan yang tak terduga. Tiba-tiba nih ya, ada seekor elang yang membantunya untuk mengambil air tersebut. Aphrodite pun semakin marah dengan keberhasilan si Saiki. Akhirnya dia pun berkata yang intinya tuh kayak gini. Karena kamu, Cupid tuh jadi pembangkang, dia nggak nurut lagi sama aku. Dan karena itu, aku tuh jadi pusing mikirinnya.
dan kecantikanku tuh jadi berkurang. Sekarang kamu pergi ke dunia bawah, temui Persephone dan mintakan kecantikan. Pokoknya inti perkataannya tuh kayak gitu ya guys. Psyche pun berputus asa dengan tugas terakhir yang diberikan Aphrodite. Dia pun memilih untuk menaiki menara dan berniat untuk bunuh diri. Namun sebelum Psyche terjun, ternyata si menara ini tuh bisa ngomong. Dia mengatakan tentang bagaimana cara melaksanakan tugas yang diberikan oleh Aphrodite. Psyche pun bergegas pergi sesuai dengan arahan sang menara. Dia membayar Charon untuk mengantarkannya ke dunia bawah. Setelah itu, Psyche melemparkan roti ke Kerberos dan membuat 3 kepala Kerberos ini saling berebut memakan roti. Tak hanya itu, Psyche juga menolak bermacam-macam permintaan yang diajukan oleh para arwah yang ada di dunia bawah. Sesampainya di istana Hades, si Psyche ini langsung memintakan kotak kecantikan pada Persephone. Sesuai dengan arahan menara, dia itu tidak duduk dan tidak makan makanan yang dihidangkan di atas meja, kecuali roti. Persephone pun memberikan kotak kecantikan tersebut pada Psyche. Dan Psyche pun berhasil keluar dari dunia bawah dengan cara yang seperti tadi. Saat dalam perjalanan, Psyche merasa penasaran dengan kotak kecantikan tersebut. Dan dia berpikir untuk membuka kotak kecantikan tersebut sambil berharap mendapatkan sedikit kecantikan. Intinya dia itu pengen kelihatan lebih cantik saat bertemu dengan suaminya nanti ya. Si Psyche ini lupa kalau menara itu pernah mewanti-wanti bahwasannya si Psyche ini tidak boleh membuka kotak kecantikan tersebut. Karena sebenarnya di kotak tersebut itu terdapat sebuah kutukan tidur. Dan tentu saja akhirnya si Psyche pun tertidur tepat setelah dia membuka kotak kecantikan tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Cupid pergi mencari Psyche setelah lukanya sembuh. Tapi betapa terkejutnya ia ketika melihat Psyche sedang tertidur karena kutukan. Cupid pun cepat-cepat memasukkan kutukan tersebut kembali ke dalam kotak. Lalu dia pun mencium Psyche. Tak lama setelah itu, Psyche pun terbangun lalu tersenyum pada suaminya. Cupid pun terbang untuk menemui Zeus. Dia meminta agar si Psyche ini dijadikan hidup abadi. Zeus pun mengiyakan permintaan Cupid. Dia menyuruh Psyche untuk meminum minuman para dewa, ambrosia, hingga Psyche bisa menjadi hidup abadi. Lalu, Cupid dan Psyche pun hidup bahagia selamanya dan dikaruniai seorang anak yang bernama Hedon, yang artinya kesenangan. Nah, begitulah ceritanya. Nah, begitulah kisah Cupid dan Psyche yang aku rangkum dari 2 sumber utama. Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar. Oke guys, bila mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon maaf dan mohon koreksi. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. See you next time dan wassalamualaikum.